bertemu lagi dengan saya. Nah, sebelumnya saya sempat membahas mengenai sel darah dan juga fungsinya. Nah, tapi kalian pernah berpikir tidak, apa saja sih penyakit dari darah yang kita miliki? Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelainan pada darah kita. Nah, untuk itu simak videonya dengan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dedita Setiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik yang akan dibahas hari ini yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua ada landasan teori, ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada prosedur kerja, dan yang terakhir ada pembahasan. Tujuan dari praktikum yaitu memahami terjadinya kelainan pada darah, faktor penyebab, dan cara penanggulangan. Adapun landasan teorinya, sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Dalam keadaan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme homeostatis. Dari fungsi yang dimiliki oleh darah, banyak penyakit yang ditimbulkan akibat adanya masalah pada darah, salah satunya yaitu anemia dan leukemia. Kedua penyakit ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua ada informasi dari narasumber. Dan yang terakhir itu adalah bacaan dari majalah, surat kabar, atau internet. Prosedur kerja yaitu dengan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang dapat pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pertama ada anemia. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Anemia ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada anemia defisiensi besi, merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Kemudian yang kedua ada anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Tubuh membutuhkan vitamin B12 dan folat untuk membuat sel darah merah baru. Kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Kemudian yang ketiga ada anemia hemolitik, terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantikannya dengan sel darah sehat yang baru. Kemudian yang keempat ada anemia aplastik, merupakan anemia yang perlu diwaspadai karena beresiko tinggi mengancam nyawa. Kondisi ini terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah cukup akibat gangguan di sumsum tulang, yaitu produsen sel darah di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu anemia sel sabit, terjadi akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk seperti sabit. Sel-sel ini mati terlalu cepat sehingga tubuh tidak pernah memiliki sel darah merah yang cukup. Faktor penyebab anemia: perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti obat antiinflamasi non-steroid. Faktor penyebab anemia defisiensi besi: sejumlah kondisi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, termasuk pola makan rendah zat besi, kehamilan, perdarahan kronis seperti akibat luka di saluran cerna atau menstruasi, gangguan penyerapan zat besi, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti kanker, radang usus, dan miom. Penyebab anemia defisiensi vitamin B12 dan folat
Jenis anemia ini dapat terjadi akibat pola makan rendah, kandungan kedua vitamin tersebut. Selain itu, anemia kekurangan vitamin juga bisa terjadi karena tubuh sulit atau gagal menyerap folat ataupun vitamin B12. Kondisi ini juga disebut dengan anemia pernisiosa. Kemudian anemia hemolitik. Anemia ini terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantikan dengan sel darah sehat yang baru. Penyebab anemia hemolitik cukup beragam, mulai dari penyakit keturunan seperti talasemia dan G6PD, penyakit autoimun, infeksi, efek samping obat, hingga gangguan pada katup jantung. Kemudian anemia aplastik. Anemia ini disebabkan oleh sumsum tulang mengalami keadaan aplasia yang berarti fungsi sumsum tulang tersebut berkurang. Anemia aplastik dapat diturunkan oleh orang tua, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, efek samping obat-obatan, penyakit autoimun, terapi radiasi pada kanker, serta paparan zat beracun. Kemudian yang selanjutnya yaitu anemia sel sabit. Jenis anemia ini disebabkan oleh kerusakan genetik pada gen pembentuk hemoglobin dalam darah. Bisa beresiko terkena anemia sel sabit apabila ada salah satu orang tua memiliki gen mutasi pemicu anemia sel sabit. Mutasi genetik ini kemudian mengakibatkan keping sel darah merah yang diproduksi jadi berbentuk seperti bulan sabit dengan tekstur kaku dan lengket. Yang keempat adalah cara pencegahan anemia. Ada beberapa langkah pencegahan anemia yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu makan makanan kaya zat besi. Zat besi sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin adalah zat yang memberi warna merah dan memungkinkan sel darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Beberapa makanan yang mengandung zat besi antara lain daging tanpa lemak, telur, sayuran hijau seperti bayam dan sawi, sereal yang diperkaya zat besi. Yang kedua ada makanan asupan kaya vitamin B12 dan folat. Sebagai salah satu cara mencegah penyakit anemia, konsumsi makanan kaya vitamin B12 dan folat karena dapat membentuk sel darah merah. Makanan tinggi vitamin B12 diantaranya daging sapi, ayam, hati, ikan, kerang, susu, telur, sereal, dan biji-bijian. Sedangkan makanan tinggi asam folat diantaranya bayam, brokoli, asparagus, kacang polong, pisang, sampai jeruk. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi alkohol. Minuman memabukkan dapat menurunkan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Ini karena alkohol menyebabkan nutrisi dari makanan lain tidak dapat terserap tubuh dengan baik. Nutrisi yang banyak berkurang karena minuman alkohol umumnya adalah vitamin B12 dan folat. Padahal vitamin B12 dan folat sangat berguna untuk memproduksi sel darah merah. Yang terakhir yaitu hindari minum teh dan kopi. Hindari minum teh atau kopi saat makan. Kopi, teh, coklat, soda adalah beberapa asupan yang banyak mengandung kafein. Minuman dan makanan tersebut dapat membuat tubuh lebih sulit menyerap zat besi. Hindari minum teh, kopi, coklat, dan soda saat makan atau setelah makan. Yang kelima yaitu pengobatan anemia. Pengobatan anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan transfusi darah, kortikosteroid atau obat-obatan lain yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat eritropoietin atau obat yang membantu sumsum tulang untuk membuat lebih banyak sel darah, dan konsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat atau vitamin dan mineral lainnya. Dan yang keenam yaitu faktor penyebab leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Leukemia adalah kondisi saat jumlah sel darah putih di tubuh mengalami lonjakan hingga melebihi jumlah yang normal. Membludaknya jumlah sel darah putih ini membuat fungsinya terganggu dan mengacaukan fungsi organ-organ lain di tubuh. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor berikut ini diduga dalam meningkatkan resiko terkena leukemia.
Faktor risiko yang dimaksud meliputi yang pertama ada memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Kemudian menderita kelainan genetik seperti Down syndrome. Kemudian yang ketiga menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia. Kemudian yang keempat memiliki kebiasaan merokok. Yang kelima pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Dan yang terakhir bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya benzena. Kemudian yang ketujuh itu bagaimana cara penyembuhan dari leukemia. Nah, menurut Dr. Arnold Fernando, leukemia dapat disembuhkan tergantung pada terdeteksinya penyakit leukemia tersebut. Jika leukemia stadium 1, harapan sembuh cukup tinggi dibandingkan dengan leukemia stadium akhir. Hal ini disebabkan stadium kanker 0 adalah kondisi sebelum stadium kanker 1. Kategori ini merujuk pada kondisi kanker yang belum berkembang maupun keluar dari daerahnya. Penanganannya tergantung pada jenis kanker apa yang dialami, di mana semua jenis kanker bisa saja berbeda penanganan. Jadi, bisa saja tidak melalui pengobatan namun dengan radioterapi atau prosedur lainnya, bergantung pada kondisi kanker dan kesehatan penderitanya. Dokter spesialis hematologi onkologi akan menentukan jenis pengobatan yang dilakukan berdasarkan jenis leukemia dan kondisi pasien secara keseluruhan. Berikut ini beberapa metode pengobatan untuk mengetahui leukemia. Yang pertama ada kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet, minuman, atau suntik infus. Kemudian yang kedua ada terapi imun atau imunterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon. Kemudian yang ketiga yaitu terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contohnya jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. Kemudian yang keempat yaitu radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Dan yang terakhir yaitu transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Yang kedelapan ada talasemia. Penderita talasemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada saat 2 tahun pertama kehidupan. Akan tetapi bagi penderita talasemia yang ringan atau minor, anemia bisa tidak terjadi. Gejala talasemia yang dialami dapat berbeda-beda pada setiap orang. Sebagian besar penderita mengalami anemia yang ringan. Pada bentuk yang lebih berat bisa terjadi sakit kuning, luka terbuka di kulit seperti borok, batu empedu, dan pembesaran limpa. Sumsum tulang yang terlalu aktif bisa menyebabkan penebalan dan pembesaran tulang, terutama pada tulang kepala dan wajah. Tulang-tulang panjang menjadi lemah dan mudah patah. Anak-anak yang menderita talasemia akan tumbuh lebih lambat dibandingkan anak lainnya yang normal. Kemudian yang kesembilan ada pengobatan talasemia. Talasemia merupakan kelainan genetik yang berkepanjangan sehingga perawatannya perlu dilakukan seumur hidup. Penderita talasemia akan melalui transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang kurang. Pada kasus talasemia yang parah, dokter mungkin akan menganjurkan penderita untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Tetapi tidak semua penderita talasemia membutuhkan transfusi darah. Penderita talasemia minor hanya memerlukan pemeriksaan rutin dan transfusi darah pada kondisi tertentu, misalnya setelah melahirkan atau operasi. Dapat dilihat di slide, ini merupakan salah satu penderita talasemia. Nah, sekian video mengenai kelainan pada darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.